Bismillahirrahmanirrahim. Mentari senja telah tenggelam, hujan turun mulai jatuh. Ku awali acara ini dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Kadipaten, Bapak Ibu guru beserta staf tenaga kependidikan sekalian, senang sekali saya bersama Dewi Sri Rosmiati, moderator sesi pada hari ini, menyambut Anda semua di acara diseminasi aksi nyata budaya positif modul 1.4. Bagaimana Bapak Ibu? Sehat? Alhamdulillah. Mari kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tengah segala aktivitas kita masih diberikan kesehatan, rezeki dan kesempatan-kesempatan baik untuk terus meningkatkan diri dan berproduktivitas. Sholawat berserta salam selalu terlimpah curahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga, kepada para sahabat, tabi'in, tabi'ina, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya yang tumut patuh terhadap ajarannya. Acara hari ini adalah rangkaian dari diseminasi aksi nyata modul 1.4 mengenai budaya positif, sebuah acara penyebaran pemahaman dari modul 1.4 mengenai budaya positif yang akan dipaparkan oleh narasumber kita Ibu Fafila Sandalila SSN, selalu calon guru penggerak angkatan 9 yang sedang menempuh pendidikan guru penggerak angkatan 9. Adapun rangkaian acara hari ini yaitu pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran beserta sholawat oleh Ibu Siti Pahita SPDI, yang ketiga sambutan dari Bapak Wakil Kepala Sekolah Bapak Pipik SPD, yang keempatnya adalah paparan diseminasi oleh narasumber kita Ibu Fafila Sandalila SSN, yang kelima sesi diskusi tanya jawab dari audiens ke pembicara ataupun sebaliknya dari pembicara kepada audiens, yang keenam adalah kesimpulan, tujuhnya doa, dan yang terakhir adalah penutup. Baiklah Bapak Ibu, untuk pembukaan hari ini mari kita ucapkan bismillah bersama-sama. Untuk kelancaran acara hari ini mari kita ucapkan bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran beserta sholawat oleh Ibu Siti Pahita SPDI. Kepadanya disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. نزل عليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه مصدقا لما بين يديه وأنزل التوراة والإنجيل. Sadaqallahul Azim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan
وسلم وبارك عليه. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, pembacaan ayat suci Al-Quran beserta sholawat sudah dilakukan oleh Ibu Siti Patita SPDI. Semoga dapat memberikan manfaat dan keberkahan kepada beliau khususnya dan kepada kita pada umumnya. Dan untuk acara selanjutnya yaitu sambutan dari Bapak Wakil Kepala Sekolah SMPN 1 Kadipaten, Bapak Pipik SPD. Kepada Bapak Pipik disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Amma ba'd. Pertama kita panjatkan puji syukur Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan ini kita masih diberi waktu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan salah satu dari program yang sedang dilaksanakan SMP kita, yaitu diseminasi tentang guru penggerak angkatan ke-9. Shalawat dan salam tentunya tertujukan pada junjungan Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, kepada sahabatnya, tentunya kepada kita yang terus taat kepada ajarannya. Bapak Ibu guru yang hebat, Bapak Ibu guru yang saya hormati, kita ketahui bahwa di SMP kita ini ada beberapa orang, yaitu 4 orang yang sedang melaksanakan atau sedang termasuk maksudnya, yaitu guru penggerak atau CGP Angkatan 9 Kabupaten Tasikmalaya. Di antaranya adalah Ibu Papila Sandarela SSN. Beliau nanti akan melaksanakan suatu pemaparan tentang diseminasi yang tentunya kita harapkan ke depannya bahwa SMP kita ini akan lebih meningkat lagi, lebih maju lagi dengan adanya beberapa orang yang termasuk CGP. Mungkin nanti yang lainnya bisa menyusul. Yang saya harapkan, saya mewakili dari sekolah, dari Bapak Kepala Sekolah, tentunya sangat mengharapkan sekali jadi ada tindak lanjut atau follow up dari diseminasi ini, mudah-mudahan ke depannya dalam cara belajar, dalam cara membimbing anak-anak ada peningkatan yang lebih baik lagi. Tentunya kita harapkan seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, dengan adanya diseminasi ini juga kita mengharapkan ada perubahan yang signifikan di sekolah ini. Tentunya kalau dilaksanakan hanya oleh guru penggerak saja itu tidak mungkin. Tentunya di sini harus ada kolaborasi antara kita, ya, antara kepala sekolah, antara guru CGP dan antara yang belum CGP tentunya. Dan saya mewakili dari para kepala sekolah atau dari para wakasek tentunya sangat mengharapkan saya dari Ibu Papila terutama yang sekarang akan melaksanakan diseminasi, Pak Heri, Pak Cucu dan Ustaz Dadang. Kedepannya kita mari untuk bisa bekerja sama dengan baik. Mudah-mudahan apa yang nanti disampaikan kita akan bisa memahami apa itu diseminasi. Kalau lihat dari definisinya itu adalah perubahan pemikiran. Nah, di sini tentunya kalau perubahan pemikiran dan pola pikir juga atau mindset kita harus ada peningkatannya dalam hal ini. Itu yang saya harapkan. Kemudian yang
tidak hanya yang tertera atau yang disampaikan saja, tentu kita harus bisa melaksanakan aplikasinya di lapangan. Mungkin itu saja kata dari saya sebagai wakil kepala sekolah yang mewakili sekolah. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, yang salahnya dari saya sendiri, yang berada dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Bapak Wakil Kepala Sekolah SMP 1 Kadipaten yang telah memberikan sambutannya. Baiklah, Bapak Ibu guru hebat, dalam mewujudkan disiplin positif, kita tentunya patut belajar bersama, berkolaborasi dan saling mendukung, sehingga dalam mewujudkan disiplin positif akan lebih tercapai lagi dan akan menjadi suatu kebiasaan atau terciptanya budaya positif di lingkungan sekolah kita. Oleh karena itu, apa saja konsep disiplin positif yang akan mewujudkan budaya positif di lingkungan sekolah kita? Apa itu tipsnya, apa itu triknya, dan apa itu strateginya? Akan dibahas bersama narasumber kita yang akan mendiseminasikan mengenai budaya positif. Beliau adalah Ibu Papila Sandarela SSN sebagai calon guru penggerak angkatan 9 yang sedang mengikuti program pelaksanaan pendidikan guru penggerak Kabupaten Tasikmalaya. Baiklah, untuk sesi pertama beliau akan menyampaikan materinya selama 30 menit dan dilanjutkan untuk sesi tanya jawab selama 15 menit. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, siapkan fokus terbaik Bapak Ibu guru. Kita sambut pembicara kita yang luar biasa, Ibu Papila Sandarela SSN. Kepada Ibu Papila disilakan. Terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, terima kasih sudah meluangkan waktunya dalam kegiatan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Saya Papila Sandarela dari SMP Negeri 1 Kadipaten, di mana CTI angkatan calon guru penggerak angkatan 9 dari Kabupaten Tasikmalaya. Bapak Ibu guru, sebelum materi dipaparkan, izinkan saya menyuguhkan pantun buat Bapak dan Ibu guru hebat, karena saya tahu betul ya Bapak Ibu, hari ini aktivitas sangat luar biasa, bahkan sampai sore ini Bapak dan Ibu belum pulang ke rumah, padahal sudah waktunya pulang ya. Bu Somat beli tomat, jalannya terburu-buru. Untuk Bapak Ibu guru yang terhormat, semoga kau sehat selalu. Terima kasih. Hebat. Terima kasih. Baik Bapak Ibu guru hebat, selanjutnya kita akan melihat konsep inti tentang budaya positif ya Bapak Ibu, di mana untuk konsep inti budaya positif itu ada perubahan paradigma belajar. Selanjutnya ada disiplin positif. Untuk poin selanjutnya ada nilai-nilai kebajikan. Poin selanjutnya ada keutuhan dasar manusia. Selanjutnya ada motivasi perilaku manusia. Poin selanjutnya ada posisi kontrol guru. Selanjutnya ada keyakinan kelas.
Dan yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Kira-kira Bapak Ibu, boleh saya bertanya? Boleh. Tentang budaya positif. Menurut Bapak Ibu yang ada dalam pikiran Bapak Ibu, apa itu artinya tentang budaya positif? Ada yang mau menjawab? Ya, silakan Pak Heri. Kalau menurut saya ya, budaya positif itu mungkin adalah suatu kebiasaan baik yang ada di sekolah, salah satunya tentang pendisiplinan siswa. Ya, mungkin itu kebiasaan baik. Terima kasih kepada Pak Heri, sungguh jawaban yang sangat luar biasa, dan itu yang mungkin diharapkan bukan di sekolah kita ya Pak ya, di sekolah-sekolah yang lainnya. Intinya kita harus memberi dampak pengaruh budaya positif kepada peserta didik kita. Barangkali dari ibu guru perempuan, adakah yang mau menjawab apa itu artinya budaya positif? Bu Ayu, budaya positif? Tidak ada. Sama ya dengan Pak Heri. Intinya budaya positif itu adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik yang ada di sekolah kita ya. Untuk selanjutnya kita ke pembelajaran dengan paradigma baru. Bapak Ibu guru hebat, kira-kira posisi Bapak dan Ibu ada di posisi manakah? Apakah Bapak atau Ibu sebagai pusat perhatian, sebagai guru yang hanya sebatas mengajar, ataukah sudah menuntun murid atau berpusat pada murid dalam pembelajaran? Kira-kira ada di posisi mana Bapak dan Ibu? Pak Heri lagi, boleh silakan Pak Heri. Ya, kalau saya biasanya saya itu tidak konsisten ya. Kadang saya itu dalam proses pembelajaran di kelas itu kadang saya memposisikan diri sebagai teacher center, kadang juga saya berpusat kepada peserta didik ya. Jadi ketika berpusat kepada peserta didik, biasanya saya itu menggunakan model-model pembelajaran yang menyenangkan di kelas, sehingga para peserta didik itu mampu atau menciptakan pembelajaran yang mereka inginkan, jadi resep bahagia di kelasnya ketika belajar. Nah, kadang juga posisi saya itu sebagai teacher center ketika misalkan ada anak yang belum paham, terus menanyakan Pak ini gimana, nah jadinya mulai ngerowecohnya sebagai guru, jadi berpusat kepada guru, jadi teacher center ya. Jadi kadang teacher center, kadang berdiferensi atau berpusat kepada anak. Itu pengalaman saya ketika proses pembelajaran di kelas. Nah, yang ingin saya tanyakan juga kepada ibu, agar pembelajaran itu selalu berpihak pada anak, tips atau cara yang bagaimana yang harus saya lakukan agar pendidikan berhampanya, istilahnya sekarang berhampa pada anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tepuk tangan dulu buat Pak Heri, sungguh pertanyaan yang sangat bagus. Baik, izin menjawab Bapak mengenai bagaimana pembelajaran yang bervariasi itu supaya anak senang, supaya anak bahagia. Sebetulnya Bapak sudah melakukannya. Tadi saya mendengar bahwa Bapak sudah melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Nah, itu adalah pembelajaran yang berpusat pada anak, adalah pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi intinya guru harus menuntut siswa. Pembelajaran berdiferensiasi ini adalah pembelajaran yang sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara Bapak dan Ibu, di mana guru itu harus menuntun siswanya
jangan menuntut, tetapi harus menuntut siswanya berdasarkan tahapan perkembangan sesuai dengan teori psikologi modern untuk mewujudkan profil belajar Pancasila. Bapak Ibu guru hebat, perlu kita ketahui bahwa kebutuhan siswa kita itu berbeda-beda, ya, tidak sama. Ada yang sudah kreatif, sudah aktif, sudah inovatif, ada pula peserta didik yang mana butuh bimbingan khusus kita. Jadi disinilah membutuhkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, di mana pembelajaran berdiferensiasi ini untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bapak dan Ibu guru hebat, tentunya kita sebagai seorang guru ya, mendapatkan siswa-siswa yang pertama dalam pelajaran Pancasila atau profil pelajaran Pancasila itu beriman kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kita berharap bahwa peserta didik kita memiliki akhlak yang baik, yang soleh dan yang solehah, bukan kepada Tuhan saja, mungkin kepada Allah, ya, kepada lingkungan dan lain sebagainya. Selanjutnya, berkebinekaan global. Kita harus menuntun peserta didik kita berkebinekaan global itu tentunya bagaimana cara siswa itu tidak membeda-bedakan temannya, tidak membeda-bedakan ras, warna kulit, agamanya, ya, itu tentang kebinekaan global. Jadi peserta didik kita harus saling menghargai satu sama lain. Yang selanjutnya ada bergotong royong, Bapak dan Ibu. Bergotong royong di sini bukan hanya sebatas menyapu atau membersihkan halaman kelas, ya. Bergotong royong di sini bahwa peserta didik kita harus berkolaborasi, berinovasi bersama-sama, baik dengan rekan sejawatnya atau dengan temannya, maupun berkolaborasi dengan Bapak Ibu gurunya, khususnya bukan di mata pelajaran saja ya, harus di semua mata pelajaran. Selanjutnya ada kreatif. Tentunya siswa yang kreatif itu yang seperti apa, Bapak Ibu? Di mana siswa yang kreatif itu yang mampu memberikan terobosan inovasi, perubahan-perubahan baru, yang kreatif, yang aktif, ya Bapak ya. Selanjutnya, kenapa? Misalnya gini, anak tersebut dia itu pura-pura sakit perut, terus dia itu pulang minta izin, apakah dia itu termasuk kreatif? Kalau pertanyaan itu bukan termasuk kreatif, ya, kreatif itu harus yang baik-baik. Nanti ada pertanyaan Bapak barusan akan ada di materi selanjutnya ya Bapak dan Ibu. Kita lanjutkan ke berkenalan kritis, ya. Anak itu memiliki kecakapan yang sungguh luar biasa, ya. Dimana ada yang terakhir yaitu ada mandiri. Tentunya kita mengharapkan siswa yang memiliki karakter yang mandiri. Itulah pembelajaran dengan paradigma baru. Selanjutnya ada kaitannya dihubungkan dengan miskonsepsi tentang teori kontrol, di mana teori kontrol ini ilusi guru mengontrol murid. Kira-kira Ibu izin bertanya boleh? Apakah seorang guru mampu mengontrol muridnya? Mampu. Tidak sepenuhnya. Ada yang bilang tidak. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Kira-kira Bapak dan Ibu?
tidak semua bisa bermanfaat. Selanjutnya ada ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Apakah betul? Tidak ya. Kritikan yang sangat misalnya sangat ada tanggung, misalnya dikritik kalau bisa justru bukan menguatkan karakter, justru malah yang menjatuhkan membunuh karakter. Sangat setuju sekali ya Pak ya. Jadi ilusi bahwa orang dewasa, jadi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter itu adalah tidak tepat. Kita misalkan ngecas anak, kamu nakal, bangun wae, ibu teh tos lieur hidup teh, misalkan ya, gara-gara hidup tersakwala wae, absen kehadiran bapak ibu guru mata pelajaran yang lain, banyak bermasalah misalkan, itu sangat tidak tepat ya bapak ibu dalam ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Justru sebaliknya Bapak Ibu itu akan menjatuhkan mental peserta didik kita. Dan yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Apakah betul? Tidak juga ya Bapak. Jadi intinya secara kesimpulan garis besarnya kita tidak bisa mengontrol peserta didik kita. Yang bisa mengontrol peserta didik kita hanya dirinya sendiri, hanya peserta didiknya sendiri. Apakah Bapak Ibu setuju dengan pertanyaan saya? Jadi intinya nilai intrinsik dirinya kalau dia sudah terbuka itu apapun akan diikutinya. Tetapi kalau intrinsik di dalam dirinya menutup diri, tentu kita tidak bisa mengontrol yang namanya peserta didik itu sendiri ya Bapak. Jadi kesimpulannya yang bisa mengontrol diri kita adalah kita sendiri. Yang bisa mengontrol peserta didik kita adalah peserta didik itu sendiri. Kita lanjutkan. Dikaitkan dengan mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol ya Bapak dan Ibu. Di sini ada stimulus respon di mana realitas kebutuhan kita sama. Teori kontrolnya tentang dunia bahwa realitas kebutuhan kita berbeda ya. Begitu juga dengan peserta didik kita, Pak. Itu tidak akan sama. Peserta didik kita memiliki ilmu pengetahuan sesuai dengan apanya? Sesuai dengan kodrat alam yang ada pada diri peserta didik itu sendiri. Jadi tidak sama kebutuhan peserta didik itu ya, Pak ya. Selanjutnya stimulus respon, semua orang melihat hal yang sama. Dalam teori kontrol, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Contohnya, saya akan mempraktekkan tentang kebetulan saya Bapak Ibu guru seni budaya. Saya membuat praktek ke anak, misalkan membuat menggambar model, ya. Itu tentunya hasil karya anak itu akan berbeda-beda. Ada anak yang sudah mampu menggambar model, atau anak baru mampu membuat garis-garis tegas dari menggambar model. Jadi intinya ketika stimulus respon semua orang melihat hal yang sama, tentu tidak. Teori kontrolnya setiap orang atau setiap siswa memiliki gambaran yang berbeda. Kita lanjutkan Bapak dan Ibu, kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Itu stimulus respon. Dalam teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan lain tentang dunia. Poin selanjutnya, perilaku buruk dilihat sebagai sudut tetapi suatu kesalahan. Tetapi di dalam teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Bapak dan Ibu,
ketika ada siswa kita yang melakukan kesalahan, ya. Untuk stimulus respon yang paling tepat adalah sekalipun ya peserta didik kita nakalnya sangat luar biasa, perilakunya sangat keterlaluan, tapi saya melihat di dalam teori kontrol ini bahwa semua perilaku memiliki tujuan, termasuk peserta didik kita yang melakukan kenakalan atau kesalahan. Selanjutnya orang lain bisa mengontrol saya di dalam stimulus respon. Dalam teori kontrol hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Barusan ya Pak sudah dibahas, jadi yang bisa mengontrol diri adalah diri kita, diri siswa adalah diri siswa itu sendiri adalah diri kita sendiri. Selanjutnya stimulus respon, saya bisa mengontrol orang lain. Dalam stimulus responnya, teori kontrolnya, tentu Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ketika murid kita dikasih tugas, anak-anak hari ini kita membuat misalkan rangkuman tentang materi pembelajaran minggu kemarin. Nah, di sini saya yakin tidak semua anak melakukan tugas dari Bapak Ibu gurunya. Pernah mengalami kejadian seperti itu Bapak Ibu? Pernah ya. Jadi intinya Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Poin selanjutnya, pemaksaan Anda pada saat bujukan gagal. Itu tentang stimulus responnya. Untuk teori kontrolnya, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ketika anak kita gagal, jangan mengejas anak, kamu gagal, kamu tidak bisa, dan lain sebagainya. Tapi bagaimana caranya teori kontrol itu terhadap anak? Kita harus berkolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Misalkan, nak, kamu sudah melakukan kegagalan, terus apa motivasi dari pembelajaran ini? Jadi jangan mengejas anak ya Bapak dan Ibu. Kita lanjutkan untuk selanjutnya, ada model berpikir menang kalah. Itu stimulus respon. Untuk model teori kontrolnya, model berpikir menang atau win-win solution ya, di mana guru menang, murid pun menang. Bapak dan Ibu guru hebat, di sini ada disiplin positif, di mana disiplin berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakininya. Selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward ataupun ancaman atau hukuman. Jadi sebagai seorang pendidik atau guru, tentunya kita harus menciptakan peserta didik kita yang memiliki nilai disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Kita lanjutkan Bapak Ibu, nilai-nilai kebajikan itu poinnya ada beriman, bertakwa kepada Tuhan, berakhlak mulia. Selanjutnya ada toleransi, ada rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai. Selanjutnya ada dapat dipercaya, lurus hati, mendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain. Itu adalah poin-poin dari nilai-nilai kebajikan. Selanjutnya
Bapak Ibu, di dalam kebutuhan kita atau kebutuhan manusia, tentunya kita memiliki sebuah kebutuhan dasar manusia yang mana yang kita inginkan, di mana seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Ini Bapak Ibu, ada 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu yang pertama bertahan hidup. Bertahan hidup itu Pak ada makan, pakaian, tempat tinggal, keamanan ataupun kesehatan. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima, di mana rasa diterima ini diperdulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dalam kelompoknya. Poin selanjutnya ada penguasaan, di mana harga diri, keinginan untuk dianggap pemimpin, berprestasi, diakui dan didengar. Bapak dan Ibu, kira-kira ada nggak guru yang aktif, yang selalu di depan, yang ingin ketika pengerjaannya dilihat sama kita? Ada nggak Pak? Pak, saya sudah selesai Pak, ini lihat Pak hasilnya. Bagus tidak Pak? Ada nggak murid yang seperti itu ketika dalam pembelajaran ini? Ada ya Pak ya? Ada. Itu adalah salah satu penguasa. Jadi ingin dianggap, ingin dihargai. Selanjutnya ada kebebasan, di mana kebebasan itu ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal-hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir di dalam 5 kebutuhan dasar manusia ada kesenangan. Bapak dan Ibu, perilaku manusia, motivasinya ada ekstrinsik ya dan intrinsik. Untuk ekstrinsik itu ada untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman. Kira-kira Bapak saya mau bertanya, kalau siswa dihukum sakit nggak Pak? Melakukan kesalahan langsung dihukum sakit nggak Pak? Sakit ya. Bukan sakit saja Pak, kalau siswa melakukan kesalahan tiba-tiba dihukum, tentu bukan hanya sakit Pak, akan mengalami masa trauma, dan itu sampai usia dewasa Bapak ya. Tentang perilaku itu untuk menghindari ketidaknyamanan hukuman, motivasi ekstrinsik itu adalah dari luar ya Bapak dan Ibu. Untuk selanjutnya motivasi intrinsik lain untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ada siswa yang tipe yang ingin dihargai, dihargainya baik oleh sebuah penghargaan pribadi ya Bapak Ibu. Selanjutnya yang terakhir untuk menjadi orang merdeka yang diinginkan dan menghargai dirinya sendiri dengan nilai-nilai yang dipercaya. Itu adalah motivasi perilaku manusia, di mana motivasi intrinsik itu adalah dalam diri manusia itu sendiri. Nah ini Bapak, motivasi perilaku manusia yang mana menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, selanjutnya mendapatkan imbalan atau penghargaan, yang terakhir menjadi orang yang disayangi, dibutuhkan oleh lingkungan sekitar. Kita lanjutkan Bapak, materi yang selanjutnya ada 5 posisi kontrol manusia. Coba Bapak dan Ibu disimak, ada 5 posisi kontrol manusia. Kira-kira Bapak pernah melakukan di posisi mana dari 5 posisi kontrol manusia sebagai seorang guru terhadap peserta didik? Apakah itu hukuman, teman, hukuman? Misalkan kamu tidak memakai atribut topi saat upacara bendera, ibu hukum kamu
keliling lapang selama 5 putaran misalkan. Itu kira-kira tepat tidak Bapak dan Ibu? Tidak ya Pak ya? Jadi kira-kira ada di posisi mana ya Pak dan Bu? Teman. Kalau teman saya akan mencontohkan. Gak apa-apa sekarang kamu tidak pakai topi, tapi lain kali minggu depan kalau upacara bendera topinya dipakai. Apakah itu tepat? Nggak sedikit tepat, tapi ada tempatnya. Nah kalau kita memposisikan sebagai teman itu kadang si anak itu jadi ngelunjak. Oh iya. Jadi merasa berbicara dengan teman sebaya mungkin ya Bapak Ibu tidak tepat juga. Baik Bapak Ibu, di dalam 5 posisi kontrol manusia, menurut pendapat saya ini kita ada di posisi manajer. Kenapa di posisi manajer? Ya intinya kita ketika anak melakukan kesalahan jangan dijas ya Bapak Ibu, ditanya dulu, didekati, ya distabilkan dulu. Kenapa alasan kamu tidak memakai topi saat kegiatan upacara bendera? Jadi intinya ada distabilkan dulu ya Pak ya. Apa intinya apa? Ada penstabilan supaya kita tahu alasan siswa tersebut tidak memakai topi itu seperti apa dan bagaimana. Kita lanjutkan. Ini adalah kasus contoh penerapan 5 posisi kontrol guru Bapak Ibu, di mana saya mengambil tadi kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara Hari Pramuka. Untuk penghukum, ketika siswa tidak membawa atribut, saya melakukan hukuman misalkan berjemur di lapang selama 15 menit. Selanjutnya membuat rasa bersalah. Rasanya habis kesabaran ibu sama kamu. Ibu sangat kecewa sekali. Itu membuat rasa bersalah ya Bapak dalam contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Poin selanjutnya, ketika posisi sebagai teman. Untuk kali ini tidak apa-apa kamu tidak memakai atribut lengkap, kedepannya jangan diulang ya. Itu sebagai teman. Yang poin selanjutnya ada sebagai pemantau. Mungkin Bapak Ibu pernah melakukan posisi di pemantau ya. Jadi kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu tahu kan konsekuensinya. Kedepannya jangan lupa untuk pakai atribut lengkap. Dan terakhir di dalam contoh penerapan 5 posisi kontrol guru adalah posisi manajer. Posisi manajer ini adalah di mana posisi yang ada kaitannya dengan segitiga restitusi ya, dan ada hubungannya dengan pembelajaran yang ada pada diferensiasi di mana pada profil penguatan pada profil pelajar Pancasila adalah posisi manajer. Di mana posisi manajer ini apakah kamu tahu kesalahan? Ditanya dulu ya. Kira-kira bagaimana cara memperbaikinya? Jadi itu adalah salah satu posisi pertanyaan di dalam posisi manajer. Bapak Ibu, ini ada pertanyaan yang cukup menarik, tolong dijawab. Gak usah tegang ya Bapak Ibu, santai saja. Ya kita lagi diskusi. Yang pertama, posisi kontrol apakah aku? Lakukan penghormatan pada bendera selama 10 menit. Berhukum. Terima kasih, jawabannya betul sekali. Selanjutnya, posisi kontrol apakah aku? Rasanya habis kesabaran ibu, kamu selalu mengulang kesalahan yang sama. Membuat rasa bersalah. Poin selanjutnya, ayolah lakukan demi ibu, teman. Selanjutnya, kamu tahu konsekuensi kalau tugas tidak dikerjakan. Memantau ya Bapak Ibu. Dan yang terakhir, kira-kira apa yang akan kamu perbaiki dari kesalahan ini? Manajer. Terima kasih, tepuk tangan dulu
bukan peraturan. Lalu ada pembentukan keyakinan kelas. Di sini Bapak Ibu guru hebat, pembentukan keyakinan kelas bersifat abstrak, ya. Selanjutnya berupa pernyataan universal. Jadi intinya siswa apa? Boleh mangga? Peraturan sama keyakinan itu apakah sama atau tidak ya? Peraturan dengan keyakinan. Mohon maaf, nanti ada sesi tanya jawab ya Bapak. Jadi sekarang untuk pemahaman mau para dulu gitu. Nanti ada 15 menit buat sesi tanya jawab untuk 3 tanya gitu Pak. Terima kasih. Nanti apa ya dijawab pada sesi berikutnya. Baik Bapak Ibu, di sini pembentukan keyakinan kelas dibuat dengan pernyataan positif. Pernyataan positif ini contohnya buang sampah pada tempatnya, ya. Selanjutnya tidak datang tepat waktu. Jangan ada kata-kata negatifnya. Jangan terlambat. Nah, jangan itu kan kalimat negatifnya. Tapi datang tepat waktu itu adalah kalimat-kalimat yang positif, pernyataan positif. Selanjutnya di dalam pembentukan keyakinan kelas disesuaikan dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Tidak hanya itu saja Bapak dan Ibu, untuk membentuk keyakinan kelas itu sedikit saja, ya, sedikit saja. Tujuannya biar anak mudah mengingatnya, ya. Dan terakhir di pembentukan keyakinan kelas ini ada semua sekolah atau wadah kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Jadi untuk keyakinan kelas ini harus dibuat oleh seluruh murid yang ada di kelas maupun guru, ya, guru bisa itu Bapak untuk pembentukan keyakinan kelas. Tapi lebih ditekankan kepada murid, ya. Nah ini Bapak ada yang sangat menarik di dalam pembelajaran saya selama mengikuti segitiga restitusi. Apakah Bapak Ibu pernah mendengar segitiga restitusi? Pernahkah mendengar? Belum ya Bapak Ibu? Ya, saya juga baru Bapak dan Ibu, kalau boleh jujur di dalam kegiatan pendidikan guru penggerak ini saya baru tahu. Segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh Bapak Guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Di sini di dalam segitiga restitusi ini akan menstabilkan identitas, ada validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir ada menanyakan keyakinan kelas. Bapak dan Ibu guru hebat, ini adalah salah satu contoh studi kasus, ya, yang pernah saya buat beserta peserta didik saya, di mana menggunakan penyelesaian kasusnya dengan menggunakan segitiga restitusi. Bapak Ibu guru hebat, ini adalah salah satu contoh video studi kasus yang saya buat peserta didik saya dengan menggunakan segitiga restitusi, ya Bapak, di mana ada menstabilkan identitas. Jadi siswa itu dipanggil ketika bermasalah, distabilkan identitasnya, ditanya dulu alasannya mengapa, kenapa, ya Bapak Ibu. Siswa tersebut tidak memakai atribut topi saat melakukan upacara bendera. Yang selanjutnya ada validasi tindakan yang salah. Contohnya Bapak dan Ibu, saya menstabilkan tindakan yang salah kepada peserta didik seperti ini. Gak apa-apa,
Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Itu salah satu contohnya Pak Bu. Dan yang terakhir, menanyakan keyakinan kelas yang sudah disepakati. Kira-kira karena kamu sudah melanggar keyakinan kelas kita bahwa kamu lupa memakai atribut topi, tindakan apa yang akan dilakukan ke depannya ya Bapak Ibu, seperti itu pertanyaannya. Video ini mudah-mudahan bermanfaat ya Bapak Ibu, karena ini sebuah teori baru bagi saya sebagai calon guru penggerak, dan saya sebarkan budaya positif ini kepada Bapak dan Ibu untuk diterapkan di sekolah kita, atau nanti Bapak Ibu punya rekan yang di sekolahnya belum ada guru penggerak, Bapak silakan atau Ibu berbagi informasi, berbagi kebaikan. Selanjutnya ada yang terakhir. Dan yang terakhir, Bapak dan Ibu, untuk penyelesaian dari kasus segitiga restitusi, di mana ini ada sebuah tanggapan dari siswa setelah direstitusi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah Bapak dan Ibu guru hebat tentang tanggapan dari siswa setelah dilakukan restitusi. Untuk selanjutnya kita lakukan sesi tanya jawab. Ya, silakan. Ditutup dulu, baik. Bapak Ibu guru hebat, alhamdulillah materi tentang penyebaran pemahaman diri, penerapan tentang budaya positif telah selesai dilaksanakan. Mudah-mudahan bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Saya sebagai calon guru penggerak angkatan ke-9 mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam penyampaian kata banyak sekali kesalahpahamannya, kekurangannya. Tentu saja Bapak dan Ibu, saya menyadari kesempurnaan hanya milik Allah, dan kesalahan tentunya ada pada diri saya sebagai umatnya. Mungkin itu saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, kasih aplaus untuk Ibu Papila Sandarela sebagai pembicara untuk sesi diseminasi ini yang telah memaparkan materinya. Luar biasa inspiratif ya Bapak Ibu ya. Marilah kita beri tepuk tangan yang hebat atau beri salam hebat. Begini, tepuk hebat, hebat. Terima kasih Bapak Ibu guru hebat. Baiklah Bapak Ibu guru, untuk sesi selanjutnya saya akan membuka kesempatan untuk audiens yang ingin bertanya. Untuk bagian pertama diberikan kepada 3 orang penanya terlebih dahulu. Jika waktunya mungkin cukup ya, kita lanjutkan ke sesi berikutnya. Baiklah, untuk 3 orang pertama silakan yang ingin bertanya, acungkan tangan lalu sebutkan nama dan sebutkan juga guru mata pelajaran apa. Silakan Bapak Ibu. Tadi kan. Baik, untuk sesi pertama itu ada Pak Heri atau Bu Ayu dulu? Dulu kan tadi saya tidak diizin. Boleh.
ya Pak ya. Ibu, maaf ya tadi berhubung ringkat, jadi saya langsung bertanya Mas. Yang ingin saya tanyakan tentang keyakinan kelas dan peraturan kelas. Nah, apa bedanya antara peraturan kelas dan keyakinan kelas? Saya masih bingung. Apa itu keyakinan, apa itu peraturan? Ya, terima kasih. Belum memperkenalkan, jadi disuruh memperkenalkan. Saya Heri Purnomo, guru mapel bahasa Inggris. Terima kasih. Baik, Pak Heri, izin menjawab. Apa bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas ya Pak Heri? Untuk peraturan kelas itu dibuat bukan melibatkan siswa ya Pak. Jadi sudah ada aturannya di mana siswa itu sendiri tidak dilibatkan. Tetapi kalau keyakinan kelas itu dibuat dari hasil kesepakatan siswa itu sendiri ya Pak ya. Misalkan siswa bersama-sama menyepakati tentang keyakinan kelas mau seperti apa dan bagaimana. Jadi keyakinan kelas itu tentunya berbeda dengan peraturan kelas. Kalau keyakinan seluruh siswa terlibat di dalam pembentukan membuat keyakinan kelas. Apakah bisa dipahami Bapak? Terima kasih. Untuk poin selanjutnya, silakan. Mangga Ibu Ais. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ais Anggun Permatasari, guru mapel bahasa Inggris. Yang akan saya tanyakan Ibu, mengapa dalam penyelesaian masalah harus menggunakan segitiga restitusi? Terima kasih. Baik Ibu Is, saya coba menjawab meskipun bukan ragu ya Pak ya. Ini teori restitusi ini adalah teori yang baru ya, mungkin kedengarannya baru, tapi mudah-mudahan dengan tindakan restitusi ini ada perubahan yang lebih baik kepada peserta didik ketika peserta didik melakukan sebuah kesalahan. Di mana kenapa harus menggunakan penyelesaian kasusnya menggunakan segitiga restitusi? Yang pertama, di dalam penyelesaian kasus segitiga restitusi itu ada menstabilkan identitas, Bu. Jadi anak kan tidak dicas ya, langsung kamu kenapa nggak pakai atribut? Langsung dihukum, misalkan hormat pada bendera 15 menit, itu tentunya akan sakit, Bu, kepada siswa. Bukan sakit secara verbal ya, dari kata-kata itu mungkin bisa menyebabkan anak akan menjadi trauma. Tapi di dalam segitiga restitusi ini adalah menstabilkan identitas. Sekali tanya anak, nah kalau boleh tahu kenapa alasan kamu tidak memakai atribut topi? Jadi distabilkan dulu identitasnya, ditanya dulu, Bu. Selanjutnya setelah itu kita melakukan validasi tindakan, di mana validasi tindakannya adalah tindakan yang salah. Jadi gini, seperti ini, Bu. Nah, bukan kamu saja yang pernah melakukan kesalahan karena lupa. Ibu juga kalau terburu-buru pasti akan melakukan hal yang sama, pasti lupa membawa kebutuhan yang diperlukan. Itu adalah sebuah validasi tindakan yang salah. Selanjutnya, setelah melakukan validasi tindakan yang salah, anak dibawa menuju tentang menanyakan keyakinan kelas. Jadi kira-kira kamu kan tadi tidak pakai atribut nih saat kegiatan upacara. Kira-kira keyakinan kelas apa saja yang sudah dilanggar? Jadi kata-kata atau penyelesaian dengan segitiga restitusi tersebut, anak tidak merasa dihukum ya Bapak dan Ibu. Justru sebaliknya, itu penyelesaian segitiga restitusi
adalah penyelesaian anak untuk bertanggung jawab kepada dirinya sendiri. Contohnya kira-kira keyakinan kelas apa saja kamu tidak memakai atribut saat upacara karena kesepakatan keyakinan kelasnya dibuat oleh siswa itu sendiri beserta rekan-rekannya, otomatis anak akan mempertanggungjawabkan dari kesalahannya. Begitu Bapak Ibu. Gimana Ibu Ais? Paham? Terima kasih. Pertanyaannya yang cukup bagus sekali ya Bapak dan Ibu. Satu lagi untuk penanya mungkin ada lagi. Mungkin karena waktu Ibu bisa ditutup saja. Baiklah Bapak Ibu guru hebat, mungkin tadi baru ada 2 pertanyaan ya, tapi memang sudah cukup jelas, sudah dipaparkan oleh Ibu Fabila. Baiklah Bapak Ibu, kita simpulkan untuk sesi diskusi kita hari ini. Untuk kesimpulannya, dengan menerapkan budaya positif di kelas maupun di sekolah, maka kita akan terciptanya lingkungan yang positif, sehingga akan mempermudah dalam mencapai tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang selalu berpihak pada murid dengan menuntut tumbuh hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada murid, baik itu kodrat alam maupun kodrat zamannya. Mungkin itu kesimpulannya Bapak Ibu. Dan untuk selanjutnya mungkin akhir kita telah selesai ya. Terima kasih Bapak Ibu, apresiasi yang setinggi-tingginya terhadap pembicara kita Ibu Fabila Sandarela yang telah berbagi ilmunya, dan saya juga mengapresiasi kepada seluruh audiens Bapak Ibu guru hebat yang telah hadir dan menyimak dengan antusias. Mungkin aplaus untuk atau tepuk tangan untuk kita semua Bapak Ibu guru. Baiklah, sebelum saya tutup, saya persilakan untuk pembicara kita mau memberikan mungkin closing statement untuk 1 menit untuk Ibu Fabila Sandarela. Silakan 1 menit untuk closing statement. Bapak Ibu, terima kasih sudah bersama-sama membahas tentang budaya positif yang ada di modul 1.4 tentang guru penggerak ini. Harapan saya mudah-mudahan semua ini membawa keberkahan ya buat kita semua, khususnya kita sebagai seorang pendidik, bagaimana kita bisa menyebarkan budaya positif atau nabi budaya yang baik kepada seluruh siswa, bukan seluruh siswa saja tetapi kepada seluruh warga sekolah yang ada di SMP Negeri 1 Kadipaten. Terima kasih Ibu Guru hebat. Itu saja mungkin statement dari saya. Kita kembali lagi ke moderator. Baiklah Bapak Ibu, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada pembicara kita dan audiens Bapak Ibu guru hebat. Saya Dewi Sri Rosmiati selaku moderator sesi diskusi hari ini pamit undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Ibu Siti pergi mengaji, pulang-pulang bawa bisnis kisah. Saya akhiri acara hari ini. Terima kasih dan semoga berkesan. Siang hari ditanya istri, sudah makan siang atau belum? Usai sudah pertemuan kita hari ini. Sekian dan wassalamualaikum.